Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nibati, saya dari kelas B. Pada video kali ini kita akan mencoba SQL paket tracer yaitu modul 7.10 tentang configure DHCP 4. Di sini kita pakai IPv4. Kita akan konfigurasi DHCP yang ada di lab ini. Adapun tujuan dari lab ini ada beberapa part sampai dengan part 4. Yang pertama nanti kita akan configure router DHCP server. Kita akan konfigurasi DHCP server router serta konfigurasi DHCP relay. Nanti juga kita akan configure router DHCP. Nah, kita akan konfigurasi DHCP kalian dan memverifikasi DHCP dan konektivitasnya. Di sini ada skenario untuk lab ini. Mungkin kita langsung saja pada part pertama. Instruksi pertama, configure router DHCP server. Step pertama, kita akan configure cloud IPv4 address. Jadi si DHCP server ini dia nggak boleh menggunakan IP yang sudah digunakan oleh misalkan si router, interface atau gateway, si LAN, kemudian server dan IP static lain. Kan jika dia tidak in cloud, ya akan muncul IP konflik dan assessment item akan beri tanda silang pada si enclosed address incorrect. Di sini pada topologi kita lihat ada router 1 dengan LAN 10, dan untuk router 3 ya pakai LAN 30 dan router 1 dan router 3. Kemudian address alamat 1 dia dipakai oleh gateway router 1 dan router 3. Maka si 10 alamat ini, 10 address pertama harus di include. Kita di sini mintanya kita klik router 2. Seperti biasa kita masuk ke mode preferred access. Oke. Sini mungkin kita bisa langsung saja copy paste untuk si router 2. Oke, ini sudah, kita masuk ke untuk router 3 nya. Kita sudah jadi di ini kita mencegah agar si DHCP ini memberikan IP yang dipakai router dan perangkat statis. Kemudian si assessment item untuk enclosed address ini dia mengubah menjadi correct, jadi ya kita silang step 2, create DHCP for an router 2 for the router 1 LAN. Create DHCP pool name router 1 LAN case sensitive. Jadi si pool DHCP dia harus mencakup network atau dan default gateway di router 1 dan untuk DNS server untuk DNS server dia 20 dan untuk step 2 kita konfigurasi di router 2 lagi. Kita bisa langsung copy paste dari sini.
agar lebih mudah ya. Default ke router 1. Dan DNS servernya. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke step 3. Step 2 tadi udah, mulai dari penentuan untuk network default gateway di router 1 dan DNS server, DNS servernya. Nah, si network address ini dia menentukan rank si DHCP dan default router gateway PC1 untuk gateway PC1, dan si DNS sendiri dia mengikuti addressing table yang ada di sini. Lanjut step 3, create DHCP for an router to form the router tree LAN. Jadi di sini nih dia sama seperti langkah sebelumnya, tapi untuk LAN 3. Jika nggak dikonfigurasi si assignment item, dia akan salah. Misalkan pada default gateway nya dia incorrect, atau DNS servernya dia incorrect, atau bisa jadi submask dan start IP nya dia incorrect. Pindahnya sama, kita keluar dulu. Ini kita ubah aja jadi di sini pintahnya LAN router 3. Dan kita di sini lihat IP-nya. Oke, maaf. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kita beli IP-nya. Ini 192. Kita aja ya, 192 168 30. Pakai untuk tertiga dia pilih 0. Dan untuk subnetnya jangan lupa 25. Oh, salah kita guys. Oke, udah. Ini kita masuk ke default routernya juga. Nah, kalau untuk default router di sini dia pakai dia pakai router 3. Oke, sudah. Selanjutnya untuk DNS server sendiri, sama ya untuk DNS server. Oke, jadi si pool ini dibuat agar si PC2 di router 3 dia mendapatkan addressnya. Jadi untuk assessment item pool di router 3 LAN dia berubah menjadi correct biar gak incorrect. Kita lanjut ke step berikutnya untuk part 2, configure DHCP relay. Jadi tahapan ini nanti kita di sini ada keterangan kita perbaiki helper address incorrect untuk si router 1 dan router 3. Kita langsung saja di tahap pertama, yaitu untuk konfigurasi router 1 as DHCP relay agents.
Jadi di router 1 kan dia nggak menjalankan si DHCP server. Kemudian untuk DHCP server pada router 2, sehingga si DHCP discover dari PC 1 harus dikirim ke router 2, bukan si broadcast biasa. Nah, jadi ini merupakan fungsi dari IP helper address. Tadi untuk IP helper address, dia merupakan address atau alamat si router berikutnya yang mempunyai DHCP server untuk si router 1 dan address router 2 di serial 10.1.1.2. Nah, di sini ada perintah untuk si router 1. Oke, kita masuk ke seperti biasa, kita masuk ke mode private action. Migrasi. Oke, kita diminta masuk ke interface 3.0/0. Oke, di sini kita pakai IP helper. Kita copy aja ya. Router 1 salah pasti. Oke, ini sudah berhasil memberikan IP helper. Jadi untuk assignment item helper address incorrect pada router 1 dia menjadi correct. Router 1 kedua. Kemudian di tahap berapa tadi? Untuk step 2 configure host to receiver system. Kita yang step 2 yang ini dulu ya. Tadi kan yang tahap pertama udah. Nah, tahap kedua untuk di router 3. Kita di sini bisa lihat untuk interface-nya. Kita masuk ke konfigurasi program. Oke, ini sudah. Kita lihat di sini interface-nya juga interface 3.0.0. Kita kasih IP helper. Nah, di sini 10.2.2.2. Oke, sudah. Jadi untuk assignment item helper address incorrect pada router 3 dia jadi correct ya. Oke, kita lanjut ke part berapa? Ke part 3. Part 3. Jadi part 3 configure router as DHCP clients. Jadi untuk step pertama dia untuk interface 3.0/1 ini router 2. Dia terhubung ke ISP dan membutuhkan IP secara dinamis. Dia butuh IP dinamis. Kemudian jika nggak konfigurasi, maka assignment menunjukkan DHCP client enable atau port saja di incorrect. Nah, kita mungkin bisa langsung saja ke router 2.
aduh. Nah, kita masuk ke interface diagnosis. Kita masuk ke interface-nya. Nah, kemudian kita VIP address DHCP. Oke, ini sudah. Kemudian kita hidupkan dengan tinta no shutdown. Oke, ini sudah up. Setelah beberapa detik kita akan verifikasi dengan perintah show IP interface brief. Show IP interface brief. Oke. Jadi di sini sudah ada untuk gigabit Ethernet, sudah ada IP addressnya. Untuk serial 0/0/0 sudah ada, dan 0/0/1 juga sudah ada. Dia statusnya sudah up ya. Password time is packet refill password type view tool to speed up the process. Part 4, verifikasi DHCP and connectivity di router 3. Jadi untuk step pertama, kita setelah PC mendapatkan address router 2 harus menyimpan harus menyimpan binding DHCP. Kita coba cek di router 2 lagi. Show IP DHCP binding. Show IP DHCP binding. Di sini hardware address. Ini dia nggak ada ya show IP DHCP binding. Seharusnya dia ada seperti ini, tapi kenapa dia tidak ada? Oke, coba kita cek. Kenapa ini tidak bisa? PC-nya belum dikasih. Belum dikasih ya untuk PC. Sorry. PC-nya belum dibeli. Tadi PC masuk ke configuration DHCP. DHCP PC 2 juga, kita pilih yang DHCP. Otomatis ya. Oke, kita coba lagi perintahnya. Nah, ini baru muncul. Oke, jadi ini sudah sama ya hasilnya seperti yang pada tahap 4. Jadi dia pastikan si DHCP ini berfungsi dan punya benar. Sudah bisa. Step 2, kita verifikasi konfigurasi. Karena si PC 1 dan PC 2 sebelumnya incorrect, berarti keduanya masih pakai IP double ya. Salah, kita coba. Jadi udah ya. Coba ping dari PC 1 dan PC 2. Kita ping coba ke DNS server dulu ya. Sebentar ya. 168 20
mantap. Jadi replay kayak berhasil ya ke mana kita ke PC sama aja. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang ambigu DHCP F4 pada lab ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.